Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan materi manajemen ternak perah, yakni terkait dengan manajemen daya dukung dan pemeliharaan sapi perah. Nanti pekan depan baru kita akan bicara proyeksi populasi dan proyeksi produksi susu pada sapi perah. Untuk daya dukung ini kita mulai dulu dari bagaimana dalam manajemen, ya, itu kita juga harus mengetahui dulu ya, indikator kesalahan manajemen. Ya, manajemen ternak perah, adik-adik sudah mendapatkan materi dari manajemen pedet, manajemen perkandangan, pemerahan. Kita awal ke daya dukung ini ya, dan nanti juga melengkapi yang lainnya ya, terkait yang pertama indikator kesalahan manajemen. Jadi ketika paham indikator kesalahan manajemen ini bisa menjadi perhatian bagi kita atau adik-adik nantinya apabila diamanai sebagai seorang manajer, pimpinan, ataupun orang yang bertanggung jawab akan jalannya ya proses peternakan sapi perah. Yang pertama adalah rendahnya kinerja produksi. Jadi ketika ada rendahnya kinerja produksi, saya yakin setiap perusahaan, setiap usaha, tidak hanya industri, bahkan kita sebagai seorang peternak pun, kalau kita beternak, itu tentunya harus punya target, punya perencanaan. Sehingga dengan adanya perencanaan itu, kita bisa melakukan evaluasi. Dan ini salah satu cara kita mengevaluasi yang pertama ketika ya, produksi ini kok rendah begitu. Ya, baik ini produksi susu sapi perah ya, termasuk produksi pedetnya. Ya. Rendahnya produksi, berarti produksi susunya, rendahnya kinerja produksi. Jadi kalau produksi susu ini idealnya kita misalkan punya 20 ekor begitu, kita manage. Ya, 20 ekor ini tentunya kapan beranaknya, ada berapa yang laktasi 1, laktasi 2, laktasi 3, laktasi 4. Misalkan begitu. Ini supaya kontinuitas dari produksi itu bisa kita pertahankan atau kita bisa keberlanjutannya ada. Jadi ketika atau di sebuah perusahaan itu ketika populasinya misalkan ribuan begitu, itu tentunya sudah ada grafik per bulan itu pasti akan ditata supaya produksi ya kemudian dengan outputnya ini satu ritme. Ya, jangan sampai overproduksi, tidak siap pemasarannya, ini nanti akan mengganggu siklus produksi itu sendiri. Jadi rendahnya produksi berarti ada sesuatu di mana salahnya ini. Ya, harus kita evaluasi. Ketika ada yang sakit berarti yang sakit tentunya akan dimasuk di kandang isolasi atau kandang karantina atau kandang hospital, itu juga umum namanya. Nah ini akan dievaluasi, ternyata kenapa kok bisa banyak yang sakitnya mastitis misalnya. Nah, berarti ada sesuatu, ada SOP yang di sini tidak dilaksanakan dengan baik. Rendahnya kinerja reproduksi. Jadi kita sudah punya di perusahaan itu standar calving intervalnya berapa? Maksimal 14 bulan. Kok ini ada beberapa yang lebih dari 14 bulan? Ada apa di situ? Ya, apa faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja reproduksi? Itu harus dicari. Rendahnya status kesehatan ternak. Ketika ternaknya banyak yang sakit, pneumonia misalnya, diare, kemudian prolong estrusnya panjang. Ini apa yang terjadi? Tingginya angka mortalitas, tiba-tiba banyak yang mati. Ini pasti ada indikator kesalahan manajemen.
tingginya kulit kaling bukan karena faktor genetik. Jadi pengalingan ternak, ya. Jadi kaling ini kan mengeluarkan ternak dari dari populasi. Ini idealnya kan karena faktor genetik, bukan karena faktor manajemen. Maksudnya faktor genetik ini begini, kita menetapkan standar, ya, syarat sapi perah yang kita pelihara, ya, minimal produksi rata-ratanya adalah 20 liter. Ketika di bawah 20 liter, ya, maka ini harus kita keluarkan, kita jual. Ya. Tetapi kalau kita bisa yakin kalau ini bukan karena faktor genetik, ya, atau bagaimana cara kita menerapkan seleksi genetik, itu syaratnya 2. Ini mohon diperhatikan. Syaratnya 2. Yang pertama adalah ternaknya sehat. Yang kedua, manajemen standar. Ini diperhatikan. 1, ternaknya sehat. 2, manajemen standar. Kalau ternak tidak sehat, wajar kalau produksinya turun. Wajar reproduksinya menjadi panjang, tidak baik. Yang kedua adalah apa? Manajemen standar. Manajemennya sama semua, pakannya sama, ya, sesuai kebutuhan semua, kandangnya, beddingnya sama, sirkulasi kandangnya juga sama. Ketika ternaknya sehat, manajemen standar, yang lain ini produksinya 20 up, kok ini 20 ke bawah, inilah dikeluarkan. Tapi kalau kaling bukan faktor genetik, apa yang terjadi? Kakinya patah, produksinya turun. Karena apa turun? Karena mastitis yang sudah akut misalnya. Kenapa kok reproduksinya jelek? Karena ternaknya kurus atau apa namanya, ada kelainan reproduksi. Bisa kelainan reproduksi itu kan banyak faktor. Nah, kemudian sehingga tingginya kaling bukan karena faktor genetik. Nanti silakan bisa ditanyakan pada sesi diskusi di akhir ketika masih ada yang belum paham. Rendahnya jumlah bibit yang dihasilkan. Ini rendahnya jumlah bibit dihasilkan ini juga apa namanya, dampak dari kinerja reproduksi yang menurun, serta mahalnya biaya untuk menghasilkan bibit atau cost per unit production-nya itu tinggi. Beberapa critical point yang perlu memperoleh perhatian dalam usaha peternakan sapi perah. 1, manajemen umum sapi perah. Manajemen secara umumnya. Kemudian yang kedua, manajemen pakan, karena pakan ini akan penting karena pakan ini diperlukan untuk 1, harus memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. 2, harus memenuhi kebutuhan produksinya, pertumbuhannya, kebutuhan produksi dan kebutuhan reproduksi. Kemudian manajemen reproduksinya, calf crop-nya, panen perdetnya. Berapa persen dalam satu populasi Anda punya 100 ekor betina, setahun ini bisa beranak, bisa panen perdet itu berapa? 90% itu bagus. Jadi kemudian manajemen kesehatan ternaknya. Bagaimana ternak ini bisa sehat? Perkandangannya, sanitasinya bagaimana, ya? Sirkulasi udaranya seperti apa? Bagaimana pengendalian dari lalat dan penanganan limbahnya? Ini akan menentukan kesehatan ternaknya. Termasuk menu pakan yang baik. Terlebih ketika sekarang sedang banyak marak PMK, ini kan solusi strategi kita yang pertama tentunya adalah kebersihan kandang, ya, disinfektan, ya, manajemen pakan sama kesehatan, suntik vitaminnya, obat cacingnya, ini supaya ternak ini sehat, punya daya tahan tubuh yang kuat. Karena PMK ini adik-adik semua, ya, disebabkan oleh virus, ya. Ini inkubasinya 2-14 hari. Ini ketika nanti ternak itu demam, kemudian dia tidak mau makan, ya. Angka kematian tinggi ini ketika dia tidak mau makan, terus kemudian daya tahan tubuh melemah, penyakit yang lain masuk, nah ini komplikasi ini yang bisa menyebabkan kematian tinggi. Karena sebenarnya kematian PMK untuk ternak dewasa tidak tinggi, itu sapi dan kerbau dewasa tidak tinggi, tapi bagi yang masih kecil sampai muda cukup tinggi. Tapi sakitnya sampai 90%.
Kemudian manajemen SDM ini juga tidak boleh kita kesampingkan karena manage SDM sumber daya manusia ini sudah kunci karena SDM sebagai subjeknya, peternak sebagai subjek, peternak pekerja sebagai subjek. Manajemen pastura, bagaimana manajemen airnya, recording ini penting. Jangan sampai terjadi inbreeding. Ya. Farm fasilitasnya seperti apa? Ya. Ini beberapa kandang. Di Petak Petangan Bandung Selatan. Ini kakak kelas Anda nih, Mbak Iga ini. Magang di sana diajari banyak hal ya, di UPPS. Kemudian produksi susu, ya terkait produksi susu adik-adik ini yang menentukan ada 2 poin, sehingga fungsi produksi susu akan dipengaruhi oleh 2 fungsi, yakni yang pertama puncak produksinya dicapai dan kedua persistensi. Jadi semakin tinggi puncak produksinya, jadi akan semakin banyak produksi susunya. Yang kedua fungsi persistensi. Apa persistensi? Persistensi adalah kemampuan mempertahankan produksi susu setelah puncak produksi dicapai. Jadi ini perlu diperhatikan. Ya. Yang produksi susu, ya, baik sapi perah ataupun kambing perah ini ditentukan oleh 2 fungsi. 1 puncak produksi, 1 persistensi. Kalau ternak sapi A puncaknya hanya 20 liter, berarti setelah puncak dia akan turun, deh. Ya. Dengan yang puncaknya 35 liter tentunya akan berbeda. Yang kedua persistensi, kemampuan mempertahankan produksi susu setelah puncak dicapai. Ya. Idealnya adalah 2,5% per pekan, deh, menurunnya itu. Ya. Jadi bisa bertahan atau bahkan 1,5%. Tapi kalau 5%, 10% menurunnya per pekannya, nah ini kan akhirnya apa? Produksi susunya yang diraih ya, yang diperoleh sedikit. Kemudian puncak produksi persistensi ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah sel-sel sekretoris. Yang jumlah sel sekretoris ini juga dipengaruhi oleh genetik juga, ya. Kemudian aktivitas metabolisme sel. Ini banyak yang mempengaruhi aktivitas metabolisme sel ini dan juga suplai nutrien darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian puncak produksi dan persistensi, 1 kemampuan genetik, 2 kondisi tubuh yang jelek saat melahirkan, saat beranak. Jadi penting adik-adik kalau manajemen induk itu bagaimana trimester ketiga, ya. Ketiga ini bagaimana bisa BCS itu diusahakan optimum. 3,5, 3,75, ya. Minimal 3. Ini diusahakan di situ. Mineral khususnya kalsium jangan sampai tidak diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan maka di akhir kebuntingan menjelang status dia bisa ambruk atau saat setelah beranak. Mastitis atau penyakit lainnya, ya, penanganan yang buruk pada saat sapi melahirkan dalam periode laktasinya, pemerahan yang tidak tuntas. Pemerahan tidak tuntas ini juga perlu menjadi perhatian, ya. Terutama kalau kita menggunakan mesin perah yang kualitasnya ya menengah ke bawah, ya. Ini kita perlu maintenance yang baik, perawatannya yang baik, ya. Kemudian dicek ketika pemerahan tidak tuntas. Ya, itu dituntaskan dengan secara manual. Ketidakcukupan energi pada awal laktasi, ya, karena awal laktasi terjadi negatif energi balance. Periode pengeringan yang terlalu pendek, ini juga tidak baik karena periode pengeringan itu minimal 6 pekan itu minimal. Idealnya mulai
bulan kebuntingan ke-7. 8 ya, 8 pekan. Ya, paling minim itu 6 pekan sebelum beranak. Karena periode kering ini memberikan kesempatan sel-sel alveolus itu untuk bisa regenerasi sel, bisa proliferasi sel, pertumbuhan perkembangan sel. Sel-sel apa? Sel-sel alveolus penghasil susu. Sehingga ketika dia beranak, produksinya sudah tinggi, ya, sampai puncak dicapai. Proses pemerahan yang baik. Ya, pakan sapi perah saya kira sudah disampaikan untuk menyediakan nutrien guna melaksanakan berbagai aktivitas fisiologis ternak, menyediakan nutrien untuk hidup pokok, pertumbuhan, susu, reproduksi sesuai dengan kapasitas dari ternaknya. Jadi pakan ini bagaimana to help cost untuk membantu ternak, membantu sapi, ya, agar apa? Agar maksimum genetic ability itu bisa dicapai. Kemampuan kapasitas produksi genetiknya itu berapa maksimalnya? Itu agar bisa dicapai. Bahasa normal langsung ruminansia, ya, sapi produksi tinggi 3-4% berat badan bahan keringnya, sapi produksi rendah 2,5-3%. Tapi bisa juga ini bisa lebih juga, tidak masalah deh, ya. Ketika memang kita kasih 4% berat badan ini dia masih habis, itu tidak apa-apa, di lapangan kita tambah. Ya, kita melakukan penelitian riset domba, ya, kambing di Jatikuwung, kita kasih 4% kok masih habis, tambah lagi 4,5, masih habis lagi 5%. 5% masih habis, 5,5% maksimal. Sudah sisanya tidak banyak. Nah ini ya, tetapi secara teori 4% ini sudah bagus ya. Tetapi tinggal kualitas juga akan mempengaruhi kualitas daripada rasum yang kita berikan. Output energi sapi perah produksi tinggi. Kesulitan sapi perah produksi tinggi untuk memenuhi kebutuhan energinya, adik-adik, kalau sapi perah produksi rendah ini tidak ada masalah. Tapi banyak problematika itu pada sapi perah yang produksinya tinggi. Ini yang pertama apa? Keterbatasan fisik alat pencernaan. Karena adanya keterbatasan fisik alat pencernaan sehingga membatasi dry matter intake. Kalau konvensional feeding dengan pakan yang konvensional dikasih serat yang tinggi seperti itu, ruminasinya berlangsung normal, ya, tapi tidak mungkin kebutuhan nutrisi terpenuhi. Ternak itu akan kurus deh. Ini sudah makan banyak tapi kok kurus ya, itu berarti makannya itu hanya banyak sumber seratnya, tidak terpenuhi nutrisinya. Karena kenyang ini satu kenyang secara physically, dia kapasitas rumennya itu terpenuhi sehingga ternaknya tidak teriak-teriak. Ya. Ruminasinya berlangsung normal, tapi kok tidak kurus, kok tidak gemuk-gemuk, kok produksi susunya rendah? Ya karena pakannya hanya banyak sumber serat saja. Sehingga pakan ini kenyang, ini ternak itu juga bisa kenyang karena idealnya ya baik secara dry matter intake yang terpenuhi, nutrisinya terpenuhi, sehingga produksinya bisa tinggi, ternaknya tidak terlalu kurus. Jadi kalau ada beberapa kejadian ya, ada dulu pengalaman ya di beberapa farm itu yang produksinya di atas 25 liter ini sebagian terjadi masalah. Kenapa masalah? Karena ketika dia dikasih pakan yang bagus, produksinya meningkat terus deh. Ya, kasih pakan bagus 30 liter sehari, 32 liter. Tapi berat badannya semakin kurus deh. Ya, akhirnya daripada ambruk harusnya diperah sampai dia 305 hari hanya diperah 250 hari. Karena kalau diperah lagi produksinya tinggi lagi deh. Ya, sehingga dihentikan lebih awal. Karena apa? Tidak mampu menyiapkan pakan yang berkualitas bagus. Kemudian biasanya apa? Masyarakat kita potong kompasnya, wah yang penting kasih konsentrat yang tinggi. Konsentrat yang tinggi tanpa diimbangi ya dengan serat, tanpa diimbangi dengan buffer ya,
buffering memperhatikan kondisi pH rumen, maka rentan terjadinya asidosis. Ruminansia ya, yang ini sifat dasarnya adalah ruminasi. Sehingga perlu rekayasa pakan untuk meningkatkan suplai asam lemak sebagai sumber energi. Ya. Karena apa? Salah satu cara saja ya, asam lemak ini atau energi lemak densitasnya ini kepadatannya lebih tinggi. Bisa juga dengan protein ya, dan atau energi yang bypass, yang tidak tercerna sempurna di rumen. Serta bagaimana upaya menyediakan asam amino untuk mempertahankan kandungan protein susunya. Sehingga di sini bisa kita menentukan tingkat produksi susu. Awal laktasi produksinya 20 sampai 34 liter. Ini high producer. Laktasi tengah 21 sampai 26 liter, medium producer. Laktasi akhir 12 sampai 20 liter, low producer. Ini di beberapa perusahaan sudah seperti itu, ada tingkat produksinya. Ini kandungan nutrisi pakannya juga berbeda. Ketika produksinya yang tinggi, high producer, ini berarti TDN-nya 72 sampai 74%. Bahkan bisa 75 tidak masalah. Protein pakannya harus 16 sampai 18 ini. Kemudian undegradable protein, ini protein yang dari 16-18% ini dikondisikan, direkayasa agar apa? Agar 24-25%-nya ini bisa bypass, tidak tercerna sempurna di rumen. Pakannya ad libitum, disiapkan terus, habis kasih, pokoknya tersedia sepanjang masa ini dia ketika ini makannya sudah ya. Yang penting jangan sampai banyak sisanya. Jadi kalau BK-nya ini kok kita pakai 4% kok habis, tambah lagi tidak apa-apa. Sampai sisanya sedikit atau nggak ada sisa. Status medium, ya, ini juga mengikuti TDN-nya agak dikurangi, proteinnya minimum 14-16%, ya, undegradable proteinnya 18-20%. Nah, ini hubungan kebutuhan dan suplai energi sapi laktasi. Ini di ilmu teknologi ilmu ternak perah sudah pernah kita singgung. Ya, ini harus betul-betul adik-adik kuasai, paham betul, ya, karena ini adalah dasar ya, dalam kita memberikan manajemen kepada ternak itu berdasarkan kebutuhan ya, fisiologisnya. Ini pada saat awal laktasi semester 1, semester 2, semester 3 ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Satu ya, energi yang warnanya biru ya, ini adalah produksi susu. Kenapa produksinya bisa meningkat ya? Karena di sini masih terjadi yang namanya proliferasi sel, tumbuh berkembangnya sel. Sejak dia dikeringkan kurang lebih 2 bulan, 6-8 minggu dikeringkan ini, dia terjadi regenerasi sel, selnya terus tumbuh berkembang, terus sampai puncak. Puncak ini biasanya di pekan ke-8, ya, 2 bulan. Setelah ini dia akan turun, setelah puncak. Ini fungsi persistensi tadi yang menjadi kritis, yang harus diperhatikan. Saat produksi susu ini warna biru, Anda perhatikan di trimester 1 awal laktasi ini terjadi yang namanya negatif energi balance. Kalau terjadi negatif energi balance, kita lihat perubahan berat badannya. Ya. Jadi negatif energi balance itu energi yang dikonsumsi tidak mampu memenuhi untuk energi produksi susu ini. Tidak mampu, produksinya meningkat tajam ini. Sedangkan konsumsi pakan bisa kita lihat. Energi pakan ini masih di bawah energi yang dibutuhkan. Karena energi yang
energi yang dikonsumsi ya, dari pakan itu kurang daripada energi yang dibutuhkan, maka terjadi negatif energi balance. Bagaimana mekanisme tubuh untuk mengantisipasi itu dengan mobilisasi ya lemak dan jaringan tubuh, sehingga berat badannya ini kita lihat perubahan berat badannya dia menurun, BCS-nya akan menurun. Ya, di salah satu referensi bisa sampai 0,5 sampai 1 kilogram per harinya. Setelah puncak produksi dicapai, baru kemudian ya, terjadi penurunan. Ya. Ini kemudian saat memasuki trimester kedua, maka sudah terjadi positif energi balance. Seperti energi dikonsumsi lebih tinggi daripada energi dibutuhkan, sehingga selisih ya simpanan energi ini akan menjadi ya body recovery. Ya, energi tubuhnya meningkat, sehingga terjadi body recovery, perubahan berat badannya meningkat. Jadi manajemen BCS di akhir semester 3 ini menjadi penting. Nah, ini feedingnya tadi 16-16%, kemudian 14-16%, proteinnya 12-14%. Di sini 24-25% undegradable proteinnya. Sehingga harapannya ya BCS di akhir kebuntingan atau di awal laktasi ini 3,7 ini idealnya. 3, jangan sampai besar dari 2,5, karena kalau kurang dari 2,5 maka kinerja reproduksinya pasti akan bermasalah. Angka konsepsinya akan rendah. Akan terjadi repeat breeder, kawin berulang. Nah, ini bisa dilihat. Ketika body condition score-nya ini kurang dari 2,5, ya, maka fertility-nya akan low. Ini body condition score kurang dari 2,5, risk of becoming too thin, kita lihat angka konsepsinya hanya 45%. Mudah sekali. Prioritas pemanfaatan energi trimester 1 yakni laktasi, ya ini lebih penting, lebih utama, lebih diprioritaskan daripada reproduksi. Reproduksi lebih diperhatikan ya daripada pertumbuhan, lebih didahulukan dan daripada pokok hidup, sehingga tersini tidak terjadi ya tadi penurunan berat badan. Trimester 2 reproduksi, laktasi, pertumbuhan dan pokok hidup. Trimester 3 reproduksi, pertumbuhan, pokok hidup dan laktasi. Jadi di trimester 1 ini menjadi tantangan bagaimana walaupun secara prioritas pemanfaatan energi ini bukan untuk reproduksi, tapi dia harus bisa bunting. Jadi bagaimana setelah beranak, setelah partus, involusi uteri bisa 45 hari, setelah itu bisa aktivitas ovariumnya baik, segera bisa bunting kembali. Kondisi fisiologis semester 1, produksi susu meningkat tajam, tadi sudah dijelaskan ya di gambar, terjadi negatif energi balance, sapinya menjadi kurus, tapi sapi juga harus bunting. Ya, ini rawan terhadap penyakit metabolis, yaitu ketosis, milk fever maupun acidosis. Kondisi fisiologis semester 2, produksi susunya turun, ya, terjadi mulai positif energi balance, body recovery, dan persistensinya peranan yang penting. Tadi sudah dijelaskan juga. Kondisi fisiologis semester 3,
program pengeringan ya sudah mulai siap setelah bunting 7 bulan sudah harus dikeringkan. Ya, challenge feeding program agar BCS-nya bisa dioptimalkan di 3,7, 3,5 ya sehingga laktasinya produksinya bisa bagus. Ya, memberikan pakan hijauan yang diberikan rumput saja kualitas rendah, kuantitasnya rendah. Ini problematika ya. Diberikan konsentrat, ya, kualitas rendah, banyak pemalsuan bahan, tidak serasi kandungan gizinya, tidak lengkap kandungan gizinya, kualitasnya rendah, ini akan jadi masalah. Ya. Pakan kualitas tinggi, ya, itu tidak hanya tinggi kandungannya, tapi kecernaannya juga tinggi. Jadi kualitas itu tidak hanya kualitas dari kandungannya saja, tapi kecernaan juga penting. Ya, kalau kandungannya kualitasnya tinggi, kecernaannya tinggi, jumlah pakan disuplai tinggi, nutrisi yang diserap tinggi, maka kinerja sapi akan baik. Nah, kesalahan program pemberian pakan, ya, ini kuantitasnya cukup, tapi kualitasnya rendah. Kuantitasnya kurang, kualitasnya cukup. Yang lebih celaka lagi, kuantitas dan kualitas rendah. Sehingga idealnya adalah kuantitas dan kualitas cukup baik. Ya, cukup atau baik ini apa patokannya, standarnya sesuai dengan standar kebutuhannya. Maka produksi dan kualitas susu tinggi, kinerja produksinya juga akan tinggi. Tanda kesalahan pemberian pakan, ternak tidak sehat, ternak cenderung kurus, produksi susunya rendah, kualitas susu juga rendah, kinerja produksi rendah, dan terjadi gangguan pencernaan. Ya. Baik, sebelum ini kita ambil gambarnya dulu, Dek. Silakan open kameranya.